وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari dan diberikan nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahwa setiap kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, atau dalam keadaan suci. Fitrah itu merupakan sifat yang mendasar yang ada pada diri setiap manusia. Dan Allah sudah menetapkan fitrah manusia itu bahkan sebelum dia lahir ke bumi ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memberikan bekal fitrah. Dan Allah menciptakan manusia ini atas fitrah. Secara bahasa, fitrah itu bisa diartikan dengan suci, atau fitrah itu bisa dimaknai dengan tauhid. Berarti Allah menciptakan manusia ini atas dasar tauhid, yakni kecenderungan manusia untuk mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surah Ar-Rum 30 pada ayat 30, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah
walakin aktsaran dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Kata Allah Jalla wa Ala, wa aqim wajhaka, dan hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, yakni kepada agama Allah yang hanif, yang lurus. Maka hanif artinya lurus, yang sering dipanggil dengan Hanif ini adalah Nabi Ibrahim. Maka agama Ibrahim, millatu Ibrahimah, yaitu Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah yaitu agama Ibrahim. Apa itu? An ta'budallaha wahda, mengabdi, menyembah hanya kepada Allah saja. Enggak ada yang lain. Enggak ada pilihan. Enggak ada alternatif. Cuma itu satu-satunya. Maka kita diperintah untuk tawajjuh, menghadapkan wajah kita kepada agama itu. Kemudian Allah katakan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah kalian atas fitrah Allah, allati fataran nasa, yang Allah menciptakan manusia itu, yakni atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan atas fitrah tersebut. Kemudian Allah katakan, dzalika ad-dinul qayyim, yang demikian ini adalah agama yang lurus. Akan tetapi walakin aktsaran nasi la ya'lamun, sebahagian manusia itu tidak mengetahuinya. Nah, ini ayat ada dalilnya, sejalan dengan hadis, yakni kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Coba dibuka Muslim KBC 2283. Musim tua terus. Atau dibuka ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? 2383. 2383. 2283.
Curiga gue. Salah. Berapa tadi? 2383. Nomor berapa tadi Anda sebut? 2283. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau? tidak seorang jua pun anak yang baru lahir melainkan dia dalam keadaan suci bersih. Iya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah setiap bayi yang lahir melainkan dia dalam keadaan fitrah. Berarti semuanya. Kalau ada redaksi kalimat seperti itu menunjukkan semua. Ma min mauludin, tidaklah setiap bayi yang dilahirkan illa melainkan yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Dalam redaksi yang lain, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan dari manusia. Maulud itu bayi. Kalau maulid itu hari kelahiran. Kalau maulud itu yang dilahirkan. Yang dilahirkan berarti siapa? Bayi. Beda maulud dengan maulid. Kalau maulid itu hari kelahiran. Maulud bayi. Nah, setiap bayi, kullu mauludin yuladu, dilahirkan alal millah. Itu dalam redaksi yang lainnya. Dalam hadis Tirmizi 2138. Sahih Bukhari juga ada. Iya, 2138 Tirmizi. Kita lihat redaksinya. Iya. Muhammad bin Yahya al-Qutai al-Basri menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Rabi'ah al-Bunani menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak dilahirkan atas dasar agama Islam. Millah disebut dengan fitrah, di situ disebut dengan al-millah, sama, yaitu atas agama Islam. Nah, apa yang merubah ini? Yang asalnya dia bertauhid, yang asalnya dalam keadaan fitrah, dia bisa menjadi berubah, dia bisa berbuat syirik, dia kufur. Siapa penyebabnya itu? Bapak dan ibunya. Ya, itu salah satunya. Tapi memang apa kata lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau musyrik. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, yang menjadikan dia Majusi. Dalam Tirmizi apa? Musyrik. Ya, baca. Orang tuanya lah membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau musyrik. Nah, kalau di dalam Sahih Muslim, menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani, dan menjadikan Majusi. Majusi itu spesifik. Kesyirikannya yaitu menyembah api. Tapi dalam Sahih At-Tirmizi, yuhawwidanihi, yang menjadikan Yahudi, au yunassiranihi, yang menjadikan dia Nasrani, au yusyarrikanihi, atau yang menjadikan dia musyrik.
Nah, kalau musyrik ini lebih luas. Bukan hanya menyembah api. Bisa jadi menyembah dewa, menyembah matahari, menyembah bintang-bintang, menyembah sapi atau sapi. Ya, banyak kalau musyrik ini ya, bentuknya macam-macam. Batu, pohon. Ya. Padahal manusia itu dilahirkan dalam keadaan bertauhid semua. Baik. Kita ini sebelum lahir Bapak Ibu sebetulnya sudah buat MOU sama Allah. Buat perjanjian. Perjanjian bahwa kita nanti ketika di bumi, di alam dunia ini, kita ini menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi syaitanlah yang membuat manusia ini berubah. Salah satunya bisa jadi syaitan itu bukan hanya dari jenis jin, tapi juga dari jenis manusia. Dan di antara manusia itu syaitan siapa? Gak jauh-jauh. Siapa? Ya bapak ibunya sendiri yang merubah dia menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah, buka tafsir Ibnu Katsir, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, yaitu pada ayat yang ke-172. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa il akhadha rabbuka min bani adama min zurim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Rabb-Mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb-Mu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, yaitu Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Allah. Silakan baca tafsir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Dia telah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari sulbi mereka untuk mengadakan persaksian atas diri mereka bahwa Allah adalah Rabb dan pemilik mereka, dan bahwa tidak ada ilah selain Dia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut di dalam fitrah dan pembawaan mereka, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Di dalam kitab Sahihain disebutkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Riwayat lain menyebutkan dalam keadaan memeluk agama ini, yaitu Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi, seperti halnya dilahirkan hewan ternak yang utuh. Apakah kalian merasakan atau melihat adanya cacat padanya? Di dalam kitab Sahih Muslim
Dan seandainya tidak demikian, maka dalam aturan Islam tidak boleh dalam peperangan itu diantaranya membunuh anak-anak. Bahkan bukan hanya anak-anak, wanita juga tidak boleh. Orang yang tua juga sudah tidak boleh. Bahkan orang yang menyerah pun tidak boleh dibunuh. Allah Jalla wa'ala menetapkan bagi setiap bayi yang lahir itu tetap dalam keadaan suci, memeluk agama tauhid atau cenderung kepada agama tauhid, agama yang hanif, sampai dia menjadi berubah. Dan yang merubah itu adalah kedua orang tuanya. Di samping kedua orang tua, yakni apa saja yang ada di sekitarnya, bi'ah, milieu, lingkungan. Karena bisa jadi dia lahir tidak punya bapak dan ibu. Tapi kenapa dia menjadi kafir? Karena lingkungan. Bisa jadi orang-orang di sekitarnya itu berperan sebagai bapak ibunya. Yang fungsi utama bapak ibu yaitu muaddib, memberikan pendidikan, mentransfer nilai-nilai, menanamkan doktrin-doktrin keyakinan. Itu orang tua. Oleh karena itu orang tua ini punya andil besar di dalam mewarnai jiwa seorang anak. Sehingga ketika anak itu yang asalnya dalam kondisi fitrah, dia bisa menyimpang karena orang tuanya. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah terhadap anak-anak kita yang lahir dalam keadaan fitrah, yaitu mengokohkan fitrahnya. Mengokohkan fitrahnya. Jangan sampai menyimpang. Dan jangan dibiarkan gitu. Wis jarno. Wis ana bekale dhewe. Engko lak roro dhewe. Enggak bisa. Dia hanya diberikan oleh Allah kecenderungan. Ghariza at-tadayyun, kecenderungan untuk beragama. Bidinil qayyim, dengan agama yang lurus, yaitu agama yang hanif, menyembah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka setiap saat pun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, kita harus menjaga fitrah ini. Jangan sampai berubah. Bahkan kita setiap hari, setiap pagi, setiap petang, kita ucapkan kalimat asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini kita baca setiap hari untuk mengokohkan fitrah manusia. Jangan sampai tidak dibaca itu. Kalau pagi asbahna, berpagi-pagi atau di pagi hari, kalau di sore hari amsayna, kami berada di sore hari ala fitratil Islam, atas fitrah Islam. Lebih spesifik lagi, fitrah itu bermuara kepada kalimat yang pokok. Wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat yang murni,
kalimatul ikhlas. Apa kalimat ikhlas? La ilaha illallah. Ini tidak sekedar zikir Bapak Ibu. Itu ikrar. Karena ikrar itu dibuat habit supaya menjadi karakter dalam hidup. Berangkat dari mindset yang benar bahwa kita seorang hamba yang taslim kepada wahyu Allah, tidak boleh membangkang, taat dan selalu mengingatnya. Maka di antara kalimat yang harus dibaca yaitu kalimat asbahna ala fitratil Islam. Supaya kebiasaan ini terus setelah menjadi sikap hidup kita, menjadi attitude, itu sikap. Karena attitude sikap itu berangkat dari mindset. Kalau mindset kita sudah jelas, tujuan kehidupan adalah mengabdi, itu membangun mindset. Kemudian sikap seorang mukmin tiada hari harus tetap meminta petunjuk Allah, minta penjagaan dan taufik dari Allah, minta agar kita selalu mengingatnya, berzikir, bersyukur, memperbaiki amal, baru kita biasakan. Nah, kebiasaan itu kalau sudah menjadi habit akan membentuk karakter. Dan karakter seseorang itu kalau sudah menjadi sifat yang melekat pada dirinya, maka semuanya akan kembali kepada tauhid. Mau ngapain mesti ingatnya kepada hukum Allah. Boleh enggak Allah ya? Boleh enggak Allah? Kalau saya melihat atau berbicara atau berbuat seperti ini, Allah membolehkan enggak ya? Itu sudah menjadi apa? Karakter. Sehingga hati-hati dalam hidupnya. Tidak sekedar makan, ini makanan halal enggak ya? Aman enggak ya ini? Tidak terkontaminasi dengan produk-produk atau bahan-bahan yang diharamkan enggak ya? Saya dapat ini benar enggak ya akadnya? Itu sudah menjadi karakter. Dan itu kembali kepada ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Seberapa utuh, yakni keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, yang kita harapkan itu nanti sampai kepada puncaknya. Apa itu? Servo mekanisme kita. Saat kita dalam kondisi tidak sadar pun kita mengucapkan kalimat tauhid. Contoh ketika dia tidur, antara sadar dan tidak sadar, lisannya itu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Kaget, meso atau berzikir. Di situ nanti tampaknya itu di situ. Jadi ketika dalam kondisi dia tidak sadar pun, dalam kondisi takut, dalam kondisi kaget, yang keluar dari mulutnya secara apa? Refleks itu adalah kalimat thayyibah. Dan diharapkan ketika nanti menjelang kematian, saat tingkat kesadaran kita ini sudah semakin diambang di titik nadir yang paling bawah, tingkat kesadaran kita ini sangat rendah. Tapi kalau kita sudah memiliki servo mekanisme kita ini sudah otomatis, yang diucapkan nanti di akhir hidup kita adalah la ilaha illallah. Dari mindset membentuk sikap, dari sikap kemudian membentuk apa? Perbuatan,
perilaku. Dari perilaku ini kemudian dibiasakan menjadi habit. Dari habit ini jadi apa? Karakter, sifat, sikap. Nanti menuju kepada karakter. Sehingga nggak gampang kita ini asal makan, asal minum. Nanti akan tampak itu. Sampai nanti sudah nggak mau lagi, Pak. Walaupun digratisin katanya, apa? Ecek rambutan nang pinggir dalan nang dukuri pickup. Kalau kemarin kan enggak, Pak. Mumpung gratis, Rek. Entek 5, gak enak, Pak. Gak sido tuku. Itu nanti sampai di sana itu pengaruhnya. Nggak gampang-gampang sampean memasukkan makanan yang belum tentu diridhoi oleh pemilik. Monggo dicipi, ayo silakan, boleh. Tapi kita sendiri ini walaupun kadang sudah dihalalkan, apa? Rasanya nggak enak. Aku cek kurung tentu tuh. Antum nanti umroh ke pasar kurma, boleh nggak ngicipi? Boleh. Halo? Boleh. Karena sudah dihalalkan. Tapi perasaan sampai sendiri kalau sudah sampai tingkat ini, rasanya nggak enak. Kadang-kadang kalau kita udah nggak punya sikap seperti ini, waduh kesempatan, dirotoi kabeh. Mumpung ono tester dulu itu. Bahkan nek wong garo dibuka sing dibungkus iku krepek. Kok ceritane padha ya? Hati-hati. Ya Allah, betul kopi ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, makanya harus selalu dikokohkan fitrah itu dengan setiap hari kita mengikrarkan wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin, dan di atas agama Muhammad, wa ala millati Ibrahim, dan di atas millah Ibrahim yang hanif, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik. Baik. Kemudian berikutnya, bahwa fitrah itu merupakan kesucian jasmani atau badan kita. Kalau tadi lebih merupakan kesucian jiwa, bersih jiwanya, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, kekufuran, atau penyimpangan-penyimpangan. Nah, fitrah itu juga meliputi fisik, jasmania, bukan hanya jiwanya, tapi jasmanianya juga fitrah. Nabi SAW menyebutkan ada 10 macam fitrah yang berkaitan dengan jasmaninya. Kalau 10 itu kita pilah, ada 5 di kepala, 5 di badan. Asyratun minal fitrah. Apa saja 10 fitrah itu? Silakan. Lanjut. Muslim 206. Ya. Terus. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ada 10 macam fitrah. Ada 10 macam fitrah. Apa saja? Yang pertama, memotong kumis. Qassus syarib, mencukur kumis. Jangan dianggap remeh. Ini agama ini. Dan ini fitrah. Kalau tadi lebih merupakan kesucian jiwa dari penyimpangan-penyimpangan berupa kesyirikan dan kekufuran,
Sekarang jasmaninya harus bersih, suci. Untuk mewujudkan itu ada 10 macam fitrah. Yaitu pertama, mencukur kumis. Ojo dijarno. Apalagi sampai lewat garis bibir. Ada nggak kumisnya lebat sampai menutup mulut? Ojo dianggap nek ngombe kopi kayak nyaring leteke. Justru itu tempatnya kotoran. Karena kotoran itu bisa ikut masuk dengan makanan. Yang kedua, merawat jenggot. Wa ahwul lihya, merawat jenggot. Itu fitrah. Karena rambut ini di dalamnya ada saraf-saraf. Maka jangan sampai diselisihi. Jangankan mencabutnya, mencukurnya ada aturannya. Para ulama sepakat untuk perintah memeliharanya. Mereka berbeda tentang panjangnya. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau memotong jenggotnya paling pendek, yaitu sebatas genggaman tangannya. Jadi kalau ada jenggot panjang digenggam, kemudian lebihnya dicukur. Ini batas paling pendek. Adapun jumhur ulama memerintahkan untuk membiarkan apa adanya. Masih telung lembar nek duwowo ya jarno. Ono enggak? Ada. Wong keturunane gak duwe jenggot. Ya. Lah kalau antum keturunannya orang Pakistan, orang Arab, ya kan panjang. Lah ente keturunannya wong. Oh, iya. Kan berapa lembar itu ya? Ini bukan berarti membenarkan anggur loh. Aku cuman eling gambare tok. Nah, soalnya kecil biar sering ketok gitu. Mbok saiki sih ono nggak? Koro. Koro. Ya. Jadi ini fitrah. Yang ketiga, menggosok gigi atau bersiwak. Siwak, menggosok gigi. Walaupun dulu tidak ada teknologi membuat sikat sintetis dari plastik dan yang sejenisnya, tapi dulu memakai apa? Kayu arok. Yang Allah ciptakan tanaman itu memiliki zat-zat yang dibutuhkan oleh mulut kita. Sampai hari ini ada nggak? Masih. Tapi jangan cari alternatifnya, karena di sini nggak ada. Sampai gaya penjalin, jangan. Roh penjalin, kan podo dowoi, marun ditutui, jangan. Rusak untukmu nanti. Dan itu bukan tempatnya. Karena Nabi dulu kayu arok. Nah kalau penjalin itu kayak ngeresi pakai sepeda motor ya. Jangan ditiru untuk gigi. Siwak boleh dengan yang alami, boleh dengan yang sintetis, silakan. Yang ketiga, yang keempat, istinsyak dengan air. Istinsyakul ma, memasukkan air ke hidung ketika berwudu sampai terasa teng, baru dikeluarkan. Kenapa? Nabi bersabda, baligh fil istinsyak, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak, illa an takuna shaiman, kecuali kalian dalam kondisi berpuasa. Cukup di tengah keluarin. Kalau enggak sungguh-sungguh. Bagaimana ciri sungguh-sungguh sampai terasa? Apa rahasianya? Ternyata syaitan itu tidur di mana?
di lubang hidung kita, kencingnya di telinga, tidurnya di hidung. Dekat enggak? Dekat. Dan setan berjalan dalam tubuh kita melalui pembuluh darah. Yang kelima, memotong kuku. Nah, cuman memotong kuku ini masuk yang kategori 5 di badan. 5 yang di kepala itu kurang 1. Apa? Madmadah. Dalam riwayat ini masuk yang ke-10. Dibalik. Nomor 5 yang di kepala itu masuk nomor 5 yang di badan, yaitu madmadah. Apa? Berkumur. Itu fitrah. Kemudian membersihkan buku-buku jari. Yang di badan pertama apa? Qatul azfar, memotong kuku. Oh, memotong kuku. Kemudian yang kedua, membersihkan buku-buku jari. Buku-buku jari. Dalam riwayat yang lain, membersihkan buku-buku jari ini al-barajim, yaitu al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Itu maksudnya, yaitu fitrah al-istihdad. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, mencukur bulu ari-ari. Ini yang dimaksud mencukur bulu ari-ari yaitu apa? Al-khitan. Khitan. Fitrah. Baru kemudian istinja. Yang terakhir istinja. Istinja itu apa? Cebok atau membersihkan dari bekas buang air kecil atau bekas buang air besar. Lah inilah fitrah yang ada pada badan. Jiwanya bersih dengan tauhid, badannya bersih dengan 10 fitrah. Nah, sekarang berikut apa yang masuk dalam tubuhnya itu pun juga harus fitrah yang paling utama. Apa fitrah itu? Makanan yang halal. Tapi dari makanan yang halal itu ada yang paling bagus. Apa itu? Buka Muslim 134. Ada minuman atau makanan atau minuman fitrah. Iya. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Jibril membawakan kepadaku seekor buruk, yaitu sejenis hewan berwarna putih, lebih panjang dari keledai dan lebih pendek daripada bakhol. Baik, itu panjang ya. Kita buka versi Tirmizinya saja, ya, lebih singkat. 3130. Nah, itu ada. Ketika itu Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan beberapa nabi di Masjidil Aqsa. Nah, sebelum itu Nabi SAW melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian disuguhi oleh malaikat Jibril minuman. Silakan. Dari As-Suri, Sa'id bin Musayyib mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika diisrakan, aku bertemu dengan Musa. Abu Hurairah berkata bahwa setelah itu beliau menyebutkan tentangnya, ia adalah seorang laki-laki. Aku kira beliau bersabda,
bertubuh sedang dan berambut lurus, seperti salah seorang penduduk Sanu'ah, bangsa Yaman. Iya. Jadi Nabi Musa itu mirip kaum Sanu'ah, bangsa Yaman. Jadi kulitnya nggak putih, Nabi Musa itu. Dan orangnya kuat. Ya. Terus beliau bersabda lagi, aku juga bertemu dengan Isa. Abu Hurairah berkata bahwa setelah itu beliau menyebutkan tentangnya, ia adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang, tidak tinggi, tidak pendek, sedang. Kemudian dan berkulit kemerah-merahan. Kulitnya itu putih kemerah-merahan. Beda dengan Musa. Kalau putih kemerah-merahan seperti orang apa, Pak? Bukan Yahudi. Kayak orang Eropa. Orang-orang Yahudi. Putih kemerah-merahan, kayak bule. Dan bagaimana rambutnya? Seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya itu seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Basah apa kering? Basah. Nyemek-nyemek. Selalu basah rambutnya. Apa istilahnya? Klemis. Cocok itu. Itu rambutnya Isa. Cuma Islam kan tidak boleh menggambar kan? Hadis-hadis ini mungkin mereka pelajari juga, tapi mereka hulu menggambarnya. Yang tahu ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian, aku juga melihat Ibrahim. Beliau bersabda, dan aku adalah keturunannya yang paling mirip dengannya. Iya. Berarti Nabi Ibrahim itu orangnya mirip sekali dengan Nabi. Atau kebalikannya, Nabi itu orangnya mirip dengan Nabi Ibrahim. Kemudian beliau bersabda lagi, aku juga diberi 2 buah gelas. Salah satunya berisi susu dan satunya lagi berisi khamr. Wa utitu bi ina'ain. Kemudian didatangkan kepadaku 2 bejana. Ahaduhuma al-laban. Salah satu bejana itu susu. Wa ukhra khamra. Dan yang lainnya adalah apa? Khamr itu apa? Minuman keras. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Ketika itu dikatakan kepadaku, silakan ambil mana yang kamu suka. Aku pun mengambil susu dan langsung kuminum. Setelah itu dikatakan kepadaku, kamu telah ditunjukkan kepada fitrah atau kesucian. Hudita lil fitrah. Nabi memilih khamar atau susu? Susu. Setelah beliau minum susu itu, malaikat Jibril mengatakan, hudita lil fitrah. Engkau telah diberi petunjuk kepada fitrah. Apa itu? Susu. Berarti minuman fitrah itu apa? Susu. Karena semua pasti suka susu. Karena sejak kecil Mimi cucu. Semuanya fitrah. Itulah minuman terbaik, ya. Kemudian ada ucapan fitrah. Apa ucapan fitrah itu? Nabi itu kalau berperang, beliau selalu menyerang musuh di waktu subuh. Ketika Nabi SAW mau menyerang, tiba-tiba berkumandang azan. Beliau berhenti, tidak jadi menyerang. Ditunda sampai azan selesai. Baik, baca Tirmidzi 1618. 1618. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak menyerang kecuali saat fajar. Iya. La yughiru illa 'inda salatil fajr. Tidaklah beliau menyerang musuhnya melainkan pada waktu subuh.
atau fajar. Makanya akhirnya apa? Jadi istilah di negeri kita. Serangan apa? Serangan fajar. Maksudnya perang. Di mana itu? Di Jogja, duduk serangan fajar kampanye ya. Serangan fajar langsung kayak sembako, kayak duit. Nah, itu nggak boleh itu. Itu money apa itu? Politik. Money politik kalau itu. Ya. Kalau zaman revolusi dulu atau zaman perang serangan fajar. Ya. Londo itu jam yaman apa? Ya kepengen turu nih, habis pesta, habis senang-senang, subuh ya sih turu. Makanya diserang oleh para gerilyawan. Siapa dulu yang nyerang di Jogja itu? Jenderal Sudirman, Pak. Serangan fajar, Pak. Yang Soeharto apa Sudirman? Soeharto. Sudirman. Hah? Soeharto. Nah, Nabi SAW tidaklah menyerang musuhnya kecuali di waktu fajar. Nah, saat itu Nabi mendengarkan suara adzan. Lanjut. Jika beliau mendengar suara azan, maka beliau menahan serangan, atau jika tidak, maka beliau menyerang. Suatu hari beliau mendengar seorang mengumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi menjawab apa? Beliau kemudian menjawab sesuai dengan fitrah. Alal fitrah. Alal fitrah. Sesuai dengan fitrah. Kalimat itu kalimat yang paling mudah, yang paling sederhana, yang bisa diucapkan oleh siapapun meskipun orang kafir. Dan kalimat itu kalimat favorit yang setiap orang pasti mendengarnya paling banyak dalam hidupnya. Apa? Allahu Akbar. Apa mana omamu cedek apa? Masjid. Sering dengar adzan Allahu Akbar. Apalagi salat. Kalimat dalam salat yang sering diucapkan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali? Bu hitungan dewe. Turun hitungi. Yes, hitungan dewe. Mulai teko omah hitungan ya. Berapa kali? Dalam satu salat. Kalau 4 rakaat berapa kali? 3 rakaat berapa kali? 2 rakaat berapa kali? Jumlahan kabeh. Paling banyak itu kita ucapkan, paling banyak kita dengarkan, dan paling mudah mengucapkannya Allahu Akbar. Sampai orang kafir pun mengucapkan kalimat itu. Itulah ucapan fitrah. Baik, berikut yang terakhir, kita dianjurkan Bapak Ibu mati dalam keadaan apa? Fitrah. Bagaimana caranya mati dalam keadaan bertauhid? Mati dalam keadaan fitrah. Pertama, tentu kita harus menjaga tauhid kita. Itu mutlak. Menjaga tauhid. Mulai dari mengilmui tauhid itu, mengerti syarat-syaratnya, mengerti konsekuensi dari kalimat itu. Ilmui, mengerti syarat-syaratnya, la ilaha illallah. Kemudian apa? Mengerti konsekuensinya dan kemudian mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, jaga sholat maghrib. Jangan sampai telat. Kalau pengen mati dalam kondisi fitrah. Kata Nabi SAW, buka Abu Dawud 418. Ya. Dari Matsad. Mesir. Terus. Lalu dia mengakhirkan salat maghrib. Maka Abu Ayyub berdiri seraya berkata kepadanya, "Salat apakah ini wahai Uqbah?" Maka Uqbah menjawab, "Kami sangat sibuk." Sugilna, kami sibuk. Itu alasan klasik
Hingga sekarang. Sampai hari ini. Sugilna repot aku rek, gak ono waktu. Iki nek tak tinggal buyar kabeh kok alasane. Tapi tetap hujah harus disampaikan, hadis harus disampaikan. Apa kata Abu Ayyub? Kata Abu Ayyub, apakah kamu tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda? Apa sabda beliau? Umatku senantiasa dalam kebaikan atau fitrah, yaitu mengikuti sunnah, selagi mereka tidak mengundurkan sholat maghrib sampai bintang-bintang gemerlapan. La tazalu ummati bi khairin. Umatku ini selalu senantiasa atas kebaikan, au 'alal fitrah, atau berada di atas fitrahnya, ma lam yuakhirul maghriba, selama dia tidak mengundurkan waktu salat maghrib, ila an tashtabikan nujumu, hingga muncul bintang-bintang gemerlap. Salat maghrib itu biasanya langit masih warna apa? Di barat warna merah. Yang di sini masih ada warna birunya enggak? Belum gelap, belum hitam. Tapi kalau sudah gemerlap bintang, berarti langitnya udah warna apa? Hitam. Sehingga apa? Bintangnya kelihatan. Hati-hati mengundur salat maghrib. Lebih-lebih salat maghrib ini waktunya sangat pendek. Kalau ingin tetap dalam keadaan fitrah, jangan mengundur waktu salat maghrib. Baca Ibnu Majah di nomor 369. Ibnu Majah. 569. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Umatku senantiasa dalam keadaan fitrah atau suci selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai bintang-bintang muncul bertaburan. La tazalu ummati 'alal fitrah. Umatku selalu berada pada fitrah, ma lam yuakhirul maghrib, selama dia tidak mengundurkan waktu salat maghrib, hatta tashtabikan nujum, hingga bintang-bintang itu tampak. Yang kedua, yang terakhir, kalau pengen matinya dalam kondisi fitrah, jaga adab tidur. Dijaga adab tidur itu. Bagaimana adab tidur itu? Buka Sahih Muslim nomor 2332. Iya. Dari Barok. Dari Al-Barra bin Azib. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak tidur, maka berwudulah lebih dahulu seperti wudumu untuk sholat. Idza ataita majja'aka, jika kau hendak mendatangi tempat tidurmu atau peraduanmu, fatawadda, maka hendaklah kau berwudu, wudu akalis sholat, seperti wudumu ketika kau hendak sholat. Setelah itu, kemudian berbalinglah atas rusukmu yang kanan. ittaji ala siqqikil ayman, maka berbaringlah nanti, yaitu pada sisi bagian tubuhmu sebelah kanan, atau miring ke kanan. Kemudian membaca doa. Fakul, ucapkan kalimat. Apa itu?
Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Iya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Wahai Allah, aku serahkan dirimu kepadamu. Ku serahkan wajahku kepadamu. Kemudian Wafadtu amri ilaik. yang kedua, wa fawwadtu amri ilaika, yaitu aku serahkan segala urusanku kepadamu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Wa alja'tu sahri ilaik. bukan sahri tapi dhahri, Zuhri. ya. Wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika, yaitu aku serahkan seluruh ragaku kepadamu. Dhahri, yakni fisiknya, raganya diserahkan kepada Allah. Rahbatan wa rahbatan, dengan apa? Rasa takut dan harap. Rahbatan wa rahbatan. Kemudian La malja wala manja minka ilaik illa ilaika. iya. La malja'an wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar atau tempat bersembunyi dari engkau kecuali kepada engkau. La malja'an wala manja, tidak ada tempat, yakni apa? Untuk berlindung atau berlari, menyelamatkan diri dari siapa? Dari engkau, Allah. Illa ilaik, kecuali kepada engkau. Kemudian Amantu bikitabi kali bikallazi anzalta. amantu bikitabika anzalta. Aku beriman kepada kitab yang telah kau turunkan, yaitu apa? Al-Quran dan yang lainnya. Saya ulang, amantu bikitabika anzalta. Aku beriman kepada seluruh kitab-kitab yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika alladzi arsalta, dan seluruh para nabi yang kau telah utus. Maka apa konsekuensinya kalau kita baca doa ini? Lanjut. Dan jangan berkata-kata lagi sesudah itu. Jangan berkata-kata lagi sesudah itu. Berarti ini ucapan terakhir setelah bismikallahumma amutu wa ahya, setelah baca ayatul kursi, setelah al-mu'awwidzat, setelah al-baqarah yang terakhir, setelah doa-doa yang lain. Maka ini jadikan doa pamungkas dalam posisi menghadap ke kiblat, miring ke arah kanan. Kemudian, jika engkau mati malam itu, maka engkau mati dalam keadaan suci. Fa in mitta, jika kau meninggal pada malam itu, artinya apa? Kau tidak bangun, tidur terus selama-lamanya. Mitta alal fitrah, kau akan mati atas fitrah. Mati atas apa? Tauhid. Jika hidup, kemudian baca Tirmidzi 3394. Kalau mati, matinya atas fitrah. Kalau hidup, mosok mesti kudu mati. Ada kalanya hidup, ada kalanya mati. Tapi sebetulnya penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Yang mendominasi hidup kita itu, perbuatan yang mendominasi itu sholat apa tidur?
Dari segi waktu yang kita habiskan, suwen diturumu ambek ibadahmu. Aku. Berarti kan kalau ibarat dalam 24 jam itu aturan tidur itu berapa jam? 8 jam. Sepertiga hidup kita itu sebetulnya habis untuk apa? 24, 8 jam kan sepertiganya. Berarti kalau usia 60, sepertiganya berapa? 20 tahun uripe gawe turu alun gedekno Ketek. loh. Sampean lho sing ngomong, aku gak ngomong, gak melok-melok. Ternyata banyak mendominasi hidup kita itu tidur. Lah, alangkah ruginya kalau tidur kita itu sia-sia. Tidak bernilai pahala, apalagi kalau sampai mati pada saat itu. Ini perkara remeh menurut manusia. Tapi ini perkara penting buat seorang mukmin yang memiliki apa? Visi kehidupan akhirat. Baik, sudah ketemu? Udah, Ustaz. Silakan. 3394. 3394. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ingatlah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dapat engkau baca jika engkau mendatangi tempat tidurmu. Jika engkau meninggal dunia pada malam itu, maka engkau meninggal dunia dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Jika engkau dapat memasuki pagi hari, maka sesungguhnya engkau telah memasuki pagi hari dengan mendapatkan kebaikan." Iya. Jadi kalau seandainya nggak mati, kemudian pagi hari tetap bangun, berarti masih diberi kehidupan, maka Allah akan memberikan kita kebaikan-kebaikan. Lanjut. Katakanlah, Ya, lanjut. "Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, menghadapkan wajahku kepadamu, dan menyerahkan urusanku kepadamu karena rasa cinta dan takut kepadamu. Aku fungsikan diriku kepadamu, di mana tiada tempat mengungsi dan tempat yang menyelamatkan darimu selain hanya kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus." Al-Bara' berkata, "Aku kemudian berkata, dan juga kepada nabimu yang telah engkau utus." Beliau kemudian menusukkan tangannya ke dadaku lalu bersabda, dan juga kepada nabimu yang engkau utus." Iya. Untuk mengenal doa ini supaya nanti dimudahkan untuk menghafalnya, ya. Allahumma. Coba kita ikuti. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri, saya ulang, wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa raghbatan ilaika. Saya ulang, wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa raghbatan ilaika la malja'an wa la manja la malja'an wa la manja. Ayo. Minka illa ilaika la malja'an wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika anzalta wa nabiyyika arsalta. Mudah-mudahan nanti dimudahkan untuk menghafalnya. Perlu ditulis?
Ya, nanti kapan-kapan kita tuliskan ya. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwe ini tak? Mau tak tulis tak?